Sudah siap semua bahannya, Bu? Silakan untuk siswa yang kedua untuk presentasi hasil dari RL dan akan praktekkan pengajaran, pemberian layanannya. Silakan Ibu Riri. Baik Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan RPL yang saya buat untuk bimbingan klasikal. Sudah nampak Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Ibu. Nampak ya Bapak Ibu? Nampak. Baik. Ya, Bu, kelihatan. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal secara luring semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Komponen layanan dasar, bidang layanan pribadi dan belajar, topik layanan, membentuk kedisiplinan belajar, fungsi layanan, pemahaman dan pencegahan, aspek perkembangan SKKPD, kematangan intelektual, tujuan umum, peserta didik mampu meningkatkan kedisiplinan belajar dalam aktivitas hari-hari. Tujuan khusus, yang pertama, setelah menyimak tampilan PowerPoint, peserta didik mampu menguraikan pengertian kedisiplinan belajar secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan macam-macam kedisiplinan belajar dengan indikator kedisiplinan belajar melalui slide PowerPoint yang ditampilkan. Yang ketiga, melalui pengamatan video yang ditampilkan, peserta didik mampu mengkategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan belajar. Yang keempat, melalui tayangan video dan slide PowerPoint, peserta didik mampu merancang langkah-langkah kedisiplinan dalam belajar dengan benar. Penguatan pendidikan karakter atau PPK, yang pertama religius, integritas, dan kemandirian. Sasaran layanan, kelas 10 MIPA 1, materi layanan, pengertian kedisiplinan belajar, macam-macam kedisiplinan belajar, indikator-indikator kedisiplinan belajar. Yang keempat, langkah-langkah dalam membentuk kedisiplinan belajar. Waktu 1 kali 45 menit. Sumbernya seperti ini. Metode teknik yang saya pakai itu problem solving dan brainstorming. Alat atau media, PPT, laptop, video, dan ice breaking. Tahap awal, guru BK membuka dengan salam yang penuh semangat dan peserta didik menjawab salamnya dengan antusias. Yang kedua, guru BK bersama-sama peserta didik melakukan doa sebelum kegiatan dimulai dengan menunjuk seorang peserta didik yang berpenampilan rapi untuk memimpin doa. Yang ketiga, guru BK membina hubungan baik dengan menanyakan kabar dan peserta didik meresponnya dengan menjawab kabar baik. Yang keempat, peserta didik dicek kehadirannya dengan melakukan presensi oleh guru BK. Yang kelima, guru BK menyampaikan topik layanan tentang membentuk kedisiplinan belajar dan peserta didik memperhatikan dan mendengarkan topik yang disampaikan oleh guru BK. Penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan. Guru BK menyampaikan langkah-langkah kegiatan, peran dan tanggung jawab peserta didik selama kegiatan layanan dan peserta didik menyatakan kesediaannya. Yang kedua, guru BK melakukan kontrak layanan, kesepakatan layanan bersama-sama dengan peserta didik dan menyepakati bahwa layanan dilakukan selama 1 jam pelajaran. Mengarahkan kegiatan untuk konsolidasi, guru BK mengajak peserta didik untuk berbagi pengalaman tentang topik kedisiplinan belajar. Dan peserta didik menceritakan pengalamannya tentang topik yang dibahas. Tahap peralihan, guru BK menjelaskan kegiatan yang akan diikuti oleh peserta didik pada tahap selanjutnya, dan peserta didik mendengarkan penjelasan guru BK. Guru BK menanyakan kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan dengan baik dan peserta didik merespon dengan menyerahkan kesiapannya. Guru BK mengajak peserta didik melakukan ice breaking,
untuk menghilangkan ketegangan dan peserta didik mengikuti petunjuk guru BK. Tahap inti kegiatan guru BK dan peserta didik. Yang pertama, guru BK memulai menayangkan media slide PowerPoint dan menjelaskan materi tentang kedisiplinan belajar dan peserta didik mengamati tayangan slide PowerPoint. Guru BK menayangkan video disiplin belajar dan peserta didik mengamati video tersebut. Guru BK bersama peserta didik melakukan brainstorming atau curah pendapat terkait video dan peserta didik secara bergantian untuk memberikan pendapat. Yang lainnya tetap mendengarkan dan memperhatikan temannya sedang berbicara. Yang keempat, guru BK membagi peserta didik menjadi kelompok kecil, kemudian memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Peserta didik mendiskusikan dan mengerjakan LKPD di kelompok masing-masing. Guru BK mempersiapkan setiap kelompok mempresentasikan LKPD, kemudian kelompok lain menanggapinya, dan seterusnya bergantian sampai selesai. Yang ketujuh, guru BK bertanya kepada peserta didik tentang pengalaman mereka dalam menerapkan kedisiplinan belajar, dan beberapa peserta didik mengumpulkan pengalamannya secara bergantian. Penutup, guru BK meminta peserta didik untuk memberikan kesimpulan hasil kegiatan, lalu guru BK menambahkan kesimpulan tersebut. Guru BK meminta peserta didik merefleksi kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan dan kebermaknaan secara lisan. Guru BK memberikan apresiasi dan penguatan kepada peserta didik dan peserta didik menunjukkan rasa senang. Yang keempat, guru BK menyampaikan rencana tindak lanjut dan memberikan layanan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik memberikan persetujuannya. Yang kelima, guru BK mengakhiri kegiatan dengan mengajak peserta didik untuk mengucapkan hamdalah dan salam dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian ini ada evaluasi dan proses, terus ada tindak lanjut. Oke. Saya hentikan presentasi RPL saya. Baiklah, saya akan mencoba melakukan peer teaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang Anda sekalian. Ibu senang sekali bisa memberikan layanan kepada kelas ini di siang hari ini. Sebelum memulai kegiatan, Ibu meminta ini kita berdoa terlebih dahulu, bisa dipimpin oleh Agus, silahkan. Ya Bu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita dimulai dulu dengan doa, sebab kita meminta keberkahannya di dalam doa tersebut. Untuk itu mari kita bersama-sama melakukan doa ya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Bu. Ya, gimana kabarnya sekarang anak-anak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah ya. Walaupun udah siang, kita tetap semangat menjalani proses pembelajaran. Yang penting Ibu sangat senang bisa memberikan layanan di kelas ini. Oke Bu, sepertinya kita hadir semua ya nak ya? Nggak ada yang absen atau sakit gitu ya? Hadir Bu, semua Bu. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi layanan tentang membentuk kedisiplinan belajar. Adapun nanti langkah-langkah yang akan kita lakukan nantinya itu ada kelompok kecil yang akan Ibu bagi. Dan Ananda bisa mengerjakan LKPD pada kelompok tersebut. Yang akan dibahas nantinya tentunya ada tayangan slide PowerPoint dari Ibu dan video yang akan Ananda analisis ya nak ya. Iya Bu. Pada kesempatan ini Ibu meminta waktunya untuk Ananda aktif dalam kegiatan. Kita pakai waktu 1 jam pelajaran.
Jadi menurut Ananda, apakah Ananda ada pengalaman tentang disiplin belajar ini? Saya, Bu, Ya, boleh. Silakan, Nadian. kalau udah keseringan main jadi lupa waktu mau belajar, Bu. Jadinya Oh nggak iya, jadi disiplin, PR-nya jadinya lupa dikerjain gitu. iya benar. Jadi lalai ya dalam pelajarannya jadinya, Nak ya. Iya, Bu. Ya benar, itu salah satu kalau kita memang nggak disiplin dalam belajar, semuanya akan terlalaikan. Apalagi nih kita seorang pelajar SMA, begitu kan, nantinya kita akan ada cita-cita loh setelah ini gitu. Nggak mungkin kita hanya dengan terus bermain, nah ternyata ada tugas yang harus kita kerjakan. Udah terlewat. Iya kalau misalnya gurunya misalnya ini kan, kalau gurunya masih mau menerima keterlambatan kita dalam mengerjakan tugas. Kalau tidak, kita ya anandanya yang akan dampak masalahnya begitu. Nah ya, Iya, Bu. oke sebelum memulai kegiatan, kita Ibu punya ice breaking, yaitu namanya itu ada ice breaking ular, semut, cacing, gajah. Pernah dengar? Belum, Bu. Ya, jadi petunjuknya Nak ya. Kalau semut itu kecil ya. Ya. Semut kecil, kalau ibunya semut kecil ya. Kalau gajah Besar. ya besar. Cacing pendek. Pendek. Ini ya, pendek. Dan ular panjang. Panjang. Ya. Oke, kita nih untuk mencoba awal. Sekarang Ibu sebutkan ular Panjang. panjang. Semut Kecil. kecil. Ya, sekarang kebalikannya ya. Kebalikannya. Ular pendek, semut panjang. Cacing panjang, ya. Ular pendek, cacing panjang. Oke? Gajah kecil. Ya, gajah kecil, Semut besar. semut besar. Oke, kita mulai lagi. Ular? Pendek. Pendek. Oke, ada yang terlambat nih yang jawabnya nih. Harisa nggak jawab ya? Jawab Ibu. Ini Pak Iya. Harisa yang paling cepat, Oke. Bu. Iya bener. Semut? Besar. Oke. Walaupun siang hari, Ananda tetap konsentrasi ya. Iyalah Bu. Oke, Apa minum baik. susu, Bu? Bagus sekali, Makasih bener. yang tadi, Bu. Iya. Sekarang Ibu sebutkan cacing. Panjang. Panjang. Oke, benar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pada konsentrasi anak Ibu hari ini siap walaupun udah siang, oke? Ya, Siap Bu. kita untuk lanjut untuk kegiatan inti? Siap, Ya, Bu. Bu. Siap Ibu. Siap, oke. Ibu tampilkan ya PowerPoint-nya. Sabar nak ya. Oke. Ya, kita membahas tentang kedisiplinan, membentuk kedisiplinan belajar. Adapun tujuan umum dari materi ini, Ananda mampu meningkatkan kedisiplinan belajar dalam aktivitas sehari-hari. Tujuan khususnya apa? Nanti setelah menyimak PowerPoint, Ananda mampu menguraikan pengertian kedisiplinan belajar secara tepat. Terus Ananda mampu membandingkan macam-macam kedisiplinan belajar dengan indikator kedisiplinan belajar. Nah, selanjutnya, melalui pengamatan video nantinya,
Ananda mampu mengkategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan belajar. Kemudian, Ananda mampu merancang dengan benar langkah-langkah dalam membentuk kedisiplinan belajar. Jadi pengertian disiplinan belajar itu, disiplin belajar merupakan perilaku tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan perilaku yang memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang positif dalam belajar yang didasari kesadaran diri, gitu ya. Nih macam-macam kedisiplinan belajar itu. Yang pertama, disiplin siswa dalam masuk sekolah. Seperti itu keaktifan dalam belajar, kepatuhan, ada ketaatan dengan aturan sekolah. Yang kedua itu disiplin siswa dalam mengerjakan tugas. Nah, sekolah tugas yang tadi seperti kasusnya Dian, dia sering main jadi tinggal tugasnya nggak tepat waktu kita ngumpulnya. Yang ketiga, disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, yang ini memang ketekunan, ya, ketekunan Ananda atau keterlibatan Ananda dalam pembuatan tugas. Yang keempat itu disiplin siswa dalam menaati peraturan sekolah. Di sini juga kuncinya, Nak. Artinya kalau kita sudah tertib dalam semua aturan sekolah, semuanya akan kita capai dengan baik. Karena kalau misalnya sudah kita langgar, seperti kita terlambat saja, terlambat datang ke sekolah, guru sudah masuk, kita baru masuk, itu emosi kita udah terganggu ya. Begitu, Nak ya? Iya, Bu. Nah, kemudian ini menurut Ari Kunto 2001, indikator kedisiplinan belajar yang pertama itu ada kedisiplinan dalam kelas. Apa kedisiplinan dalam kelas? Itu ada absen. Ya, memperhatikan guru nih saat mengajar. Perhatikan Ibu nih, Ibu lagi menerangkan pelajaran, Anda perhatikan, bukan berbicara dengan teman yang lain atau mengerjakan kegiatan yang lainnya. Terus mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang keempat itu ada membawa peralatan alat tulis. Jadi kita nggak sibuk nih minjam-minjam ini dengan teman. Yang kedua disiplin dalam mengikuti pelajaran. Ya mungkin membaca Ananda bisa membaca tugas yang diberikan guru. Itu disiplin dalam diri gitu. Enak ya? Iya, Bu. Diri ini harus disiplin kita. Kalau kita nggak disiplin ya semuanya akan itu. Nah, menurut Tulus 2004, indikator kedisiplinan belajar itu ada 4. Mengatur waktu di rumah. Yang kedua, rajin dan teratur belajar. Yang ketiga, perhatian yang baik saat belajar di kelas. Yang keempatnya, ketertiban diri saat belajar di kelas. Jadi tadi ada 2 ahli ya, menerangkannya tentang kedisiplinan belajar. Kemudian langkah-langkah membentuk kedisiplinan belajar itu ada usaha dari guru dan usaha dari Ananda sendiri. Artinya bukan hanya dari guru nih mau mengasihkan ilmu yang disampaikannya kepada Ananda, sedangkan Ananda tidak ada timbal baliknya. Jadi nggak ada ininya begitu, nggak ada stimulus dan responnya begitu, Nak ya. Oke, demikian PowerPoint-nya yang Ibu tampilkan. Ini Ibu akan putarkan video. Jadi kita sama-sama mengamati, Nak ya. Video yang akan Ibu tampilkan ini. Masih semangat? Masih, Bu. Masih, Alhamdulillah. Masih, Bu. Oke, silakan disimak, Nak ya. Ada terdengar suaranya?
Berdiri. Normal. Salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Saya duduk. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan membagikan hasil ujian yang telah kemarin kalian kerjakan. Yang pertama, Pengga. Baik, selamat Pengga. Kamu mendapat nilai tertinggi di kelas ini. Dan kalian semua harus mencontoh Pengga untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Baik, kita beri tepuk tangannya. Selanjutnya, Leon. Selamat Leon. Anthony. Selamat Anthony. Mega. Selamat aja. Dan yang terakhir, Felix. Kamu tadi bilang tuh, ujian apaan? Baju berantakan. Masih gak ada. Nilai lo. Ada enggak? Feli, kamu tidak bisa seperti ini terus. Kamu tidak bisa. Kamu harus berubah. Karena kamu adalah masa depan bangsa. Kamu harus menunjukkan kalau kamu memiliki karakter bangsa yang baik. Jika kamu tidak mau berubah, kamu akan rendah di mata masyarakat. Kamu tak percaya? Pejamkan kamu. Pejamkan. Dan lihatlah, inilah yang kau dapatkan. Jika kamu apakah kamu tidak malu? Kamu hanya bisa duduk di jalanan setiap hari, menunggu. Dan lihatlah, kamu tidak mempunyai tempat tinggal. Setiap harinya, kamu hanya bisa tidur. Jangan bisa. Bangun.
pagi semuanya. Pagi semuanya. Pada pagi hari ini, Bapak akan membagikan hasil ujian yang telah kalian kerjakan kemarin. Hari ini, Bapak akan membagikan hasil ujian. Bagi yang pertama, Rengga. Bagi yang pertama, Rengga. 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 Dam. Dan terakhir, Felix. Belakangan ini Bapak perhatikan kamu sudah Nasi sudah rapi, panci yang sudah dipakai, sudah masuk, dan alat kamu sudah dalam. Selamat datang. Kamu mendapatkan ujian tertinggi. Ini hasil. Nah, teman-teman semuanya. Kalian adalah salah satu contoh anak yang berhasil berubah. Yang belum ada yang berhasil berubah. Kalau kita punya tekad, semua pasti bisa. Oke. Luar biasa ya. Yang videonya. Baik. Iya, Bu. Iya, Bu. Ngeliatin gurunya, Bu. Ada yang bisa lihatin gurunya? Oh iya. Gurunya Chinese banget ya. Iya, Bu. Oke, dari tayangan video yang dimunculkan tadi, siapa yang bisa memberikan ini analisanya? Coba, Ananda Sri. Ya Bu, jadi kalau dilihat dari tampilan videonya Bu, jadi dia baru menyadari gitu bahwa disiplin waktu dia bisa menghasilkan atau mendapatkan nilai yang terbaik dan mendapatkan pujian dari guru dan teman-temannya. Itu aja sih Bu. Iya, benar. Di waktu juga mempengaruhi ya. Waktu mempengaruhi semuanya. Ananda Dian? Saya sama dengan Sri, Bu. Jawabannya. Oke, coba Ananda Harisani. Iya Ibu, Apa yang bisa dilihat dari tayangan videonya? tadi saya melihat walaupun banyak kesalahan terutama di bidang kedisiplinan Bu, ternyata kita bisa untuk memperbaiki semuanya Bu ya. Oh iya, Makasih, benar Bu. sekali ya. Ya, benar sekali. Ada lagi, Nak? Jadi tidak ada yang memperhatikan tentang kerapiannya ya? Gurunya ganteng Bu. Gurunya Iya, gurunya. rapi, Bu. Ya, jadi tokoh tadi, itu tokoh tadi di tayangan awal rapi apa tidak? Nih. Nggak rapi Bu. Nggak rapi, Bu. Rapi. Artinya kerapian kita atau kesiapan kita dari
kesiapan kita dalam menghadapi kedisiplinan itu memang ada dari dalam diri kita, nak ya. Baik, ini Ibu bagi kelompok ya. Kelompok 1 Sri dan kawan-kawan, kelompok 2 Sinta dan kawan-kawan, kelompok 3 Dian dan kawan-kawan, kelompok 4 Arissa dan kawan-kawan, kelompok 5 Agus dan kawan-kawan, kelompok 6 Melisa dan kawan-kawan, kelompok 7 Fatima dan kawan-kawan. Baik, LKPD-nya sudah Ibu berikan di apa ya? Di Google Meet. Silakan dibuka, Nak. Ibu kasih waktu untuk Ananda untuk menganalisa dan mengerjakan tugas tersebut selama 10 menit. Nanti kita presentasikan lagi. Oke? Iya, Bu. Sebentar, Nak, ya. Ya, Ibu kasih waktu sebentar, Nak ya, 10 menit ya. Silahkan dikerjakan. Nah, selesai, Nak. Waktunya habis. Ayo kita mulai diskusi tentang tugas yang Ibu berikan. Kelompok berapa yang mau tampil? Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita bahas sama-sama ya untuk hasil LKPD teman-temannya. Silakan, Nak, secara sukarela yang mau tampil. Saya, Bu. Oh iya, boleh kelompok Dian ya. Kelompok Saya Dian dan bacakan ya, kawan-kawan. Bu. Iya, boleh. Buat kawan-kawan yang lain silakan menanggapi juga nantinya. Kita dengar hasil tugas dari kelompok Dian. Silakan, Nak Dian. Ya, jadi pertanyaan pertama, saya bacakan pertanyaannya ya, Bu. Iya, boleh. Ya, pertanyaan pertama yang Ibu kasih yaitu apa yang Ananda ketahui tentang kedisiplinan belajar. Jadi menurut kelompok kami, Bu, kedisiplinan belajar itu adalah perilaku patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan serta kegiatan yang kita lakukan untuk memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Untuk pertanyaan pertama, Bu. Ya, boleh. Silakan dilanjutkan. Ya, untuk pertanyaan kedua, setelah mengetahui apa itu kedisiplinan belajar, selanjutnya coba bandingkan macam-macam kedisiplinan belajar dengan indikator kedisiplinan belajar yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, Bu. Jadi Ya. jawaban dari kelompok kami, macam-macam kedisiplinan belajar siswa dalam kegiatan belajar di sekolah seperti disiplin siswa dalam masuk sekolah, keaktifan, kepatuhan, dan ketaatan. Sedangkan indikator kedisiplinan belajar contohnya seperti kedisiplinan belajar di dalam kelas. Ada juga kedisiplinan di luar sekolah, di lingkungan sekolah, kedisiplinan di rumah, memiliki jadwal belajar, dan mengerjakan PR, Bu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, pertanyaannya adalah, setelah mengamati video yang sudah Ibu tayangkan, menurut kami, apa faktor yang mempengaruhi disiplin belajar pada tokoh dalam video tersebut? Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu, faktornya yaitu melihat nilainya yang paling rendah dibandingkan dengan temannya yang lain, dan juga membayangkan jika terus-menerus tidak disiplin dan tidak taat peraturan, bisa merusak masa depannya, sampai membayangkan menjadi pengemis sehingga memotivasinya untuk berubah. Pertanyaan keempat, bagaimana langkah-langkah yang kamu lakukan untuk menerapkan kedisiplinan belajar di sekolah dan di rumah? Jawaban dari kelompok kami, langkah-langkahnya yaitu membuat jadwal kegiatan dari pagi, bangun tidur, hingga tidur malam hari. Ditulis dan ditampilkan dan ditempel di dinding kamar, dan membuat target yang harus dicapai. Selain itu, tidur juga harus teratur, belajar dengan giat, dan target-target yang lain juga harus dicapai, Bu.
Di sini kami sudah membuat rencana kegiatan setiap hari yang menunjukkan kedisiplinan belajar. Saya bacakan, Bu, jadwalnya. Ya, berarti membuat jadwal kegiatan ya, Nak Dian ya, kelompoknya. Oke, Iya, Bu. iya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, sepertinya sudah pas ya jawabannya ya. Iya, Untuk Bu. kelompok lain ini karena waktu kita udah habis, Nak ya. Jadi untuk LKPD yang lainnya nanti bisa Ibu koreksi aja gitu kan. Jadi kesimpulannya memang ada dalam diri kita sendiri Nak ya. Kalau misalnya disiplin kitanya sudah disiplin, otomatis semuanya akan ikut disiplin begitu. Ada yang mau memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, boleh. Silakan Kak Sri. Iya, Bu. Jadi dengan disiplin kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi kita juga bisa mencapai cita-cita kita yang kita inginkan. Jadi dengan disiplin juga kita bisa membuat sebuah jadwal tadi ya, Bu, kayak tadi, Bu. Oh, jadi dari jadwal itu kita bisa mengatur nih, oh hari ini kita mau mandi, mau makan, mau belajar. Jadi bisa teratur semua gitu, Bu. Benar sekali ya. Artinya memang semuanya ada jadwal, ada waktu, dari segi pakaian. Memang intinya kita karena kedisiplinan kunci dari kesuksesan, ya. Ada yang bisa menjelaskan manfaat dari materi kita hari ini? Bu, suara Ibu kurang jelas, Bu. Bisa tolong diulang? Oh iya. Manfaat apa yang Ananda dapatkan dari materi yang sudah ditayangkan ini? Saya, Bu. Ya, boleh Dian. Saya jadi lebih memahami apa itu pentingnya kedisiplinan, lalu juga ternyata berpengaruh besar terhadap diri saya sendiri, Bu. Jadi saya merasa lebih termotivasi untuk meningkatkan kedisiplinan belajar saya. Terima kasih ya, Bu. Ya, benar sekali ya. Mudah-mudahan Ibu berharap dengan materi ini bisa meningkatkan kedisiplinan Ananda dalam belajar sehingga mencapai kesuksesan. Baiklah Ananda, untuk hasil evaluasi layanan Ibu sudah kirimkan di WA Group ya, nanti tolong dibantu diisi karena ini waktunya sudah habis. Kita meminta, Nak Harisah bisa membantu Ibu memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan. Oke, siap Ibu. Oke. Baiklah teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah di bagian akhir dari kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik Nak ya, untuk tindak lanjutnya misalnya kalau misalnya hasil dari evaluasi ada yang masih belum bisa memahami, kita bisa lanjutkan di bimbingan kelompok. Baik Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Ananda. Kita ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, Terima kasih, Ibu. Salam Bu ya untuk gurunya. Iya benar. Alhamdulillah.